Padahal dia harusnya merasa, oh Allah telah lebihkan saya dari orang ini. Terbukti saya dikasih oleh Allah harta ini. Dia tidak. Harusnya bukan membuat dia sombong. Dia melihat ke orang itu, dia merasa prihatin, dia berbagi. Dan cara berbagi juga yang baik, yang menunjukkan kita ini memang juga punya jubah kefakiran, ya. Kita juga sama kok, kebetulan cuma Allah amanahkan kepada saya. Buka jendelanya akhi dan ukhti. Buka jendela, kasih kepada mereka. Ada orang buka jendela sedikit, baru dia pegang, dijepit dengan 2 jarinya, koin kecil dikeluarkan. Saya berapa kali, subhanallah, Allah titipkan ada beberapa ikhwah kita, ya, yang membawa mobil, gitu kan. Pada saat ada orang fakir, saya katakan coba berikan kepada orang itu. Dia buka jendela sedikit, kemudian dia keluarkan jarinya. Saya bilang, akhi, turunkan jendela itu. Turunkan jendela itu. Jangan buat seperti ini. Buka, kasih. Kecuali hujan deras, mungkin ya. Tapi kalau enggak, kenapa? Kenapa kita enggak tunjukkan sebenarnya kita ini sama? Jangan sampai membuat kita sombong dengan harta itu. Ini poin yang penting. Jadi kita seperti ada punya jubah kefakiran, dalam arti kata kita merasakan kehidupan orang-orang fakir itu. Kita mengetahui perasaan mereka. Nah itu maknanya. Ya. Karena orang-orang seperti ini akan lebih cepat untuk mencapai apa yang dia inginkan dari cinta kepada Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan dari hadis ini. Pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana seseorang dianjurkan untuk mengucapkan aku mencintaimu karena Allah kepada saudaranya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, pernah ada seseorang melihat di zaman Nabi SAW, seorang sahabat melihat sahabat yang lain sholatnya bagus sekali. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Orang itu tidak dengar, karena sholatnya tadi khusyuk sekali gitu. Maka orang yang sebelah Nabi SAW ini bilang, saya cinta sama orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di depan mata dia. Bilang, saya mencintai kamu karena Allah. Kita dianjurkan ya. Makanya yang pertama Nabi SAW melakukan pada saat hijrah ke Madinah ada 3 hal. Membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya. Bahkan Nabi SAW memilih individu dengan individu seperti Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Dipersaudarakan. Walaupun semua muslim adalah saudara, tapi ada orang yang kita fokus cari, mereka adalah orang-orang yang lebih baik ibadahnya daripada kita, sehingga kita mengucapkan itu. Makanya orang ini, sahabat ini, ya, cerdas. Dia langsung datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Mencintai Nabi itu luar biasa gitu. Ya. Yang pertama kita juga mengucapkan kepada muslim kalimat itu. Yang kedua, harusnya seseorang muslim itu mencintai Nabi SAW. Memang betul. Dan beliau melebihi semuanya. Ya. Walaupun beliau sudah meninggal, kita nggak bisa ucapkan kalimat seperti sahabat ini ucapkan, tapi kita bisa buktikan dengan cara bagaimana, ya, kita mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan kita meninggalkan apa yang beliau larang. Itu poinnya. Pelajaran selanjutnya, ya, yang ketiga dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada orang ini agar selalu, ya, tidak lalai dari harta dan dia selalu, ya, mempersiapkan jubah kefakiran, dan sudah kami jabarkan tadi seperti apa pemahaman daripada jubah kefakiran itu. Allahu a'lam.